Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Ya, meskipun sudah cukup lama kita vakum atau istirahat tidak ngaji ya, semoga mengawali ngaji ini kita menjadi lebih semangat lagi daripada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya ya. Karena mungkin liburan ngaji itu memberikan kita ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga. Ya, yang kita harapkan dampak positifnya kita merasakan gitu ya. Bedone ngaji ya megang ngaji gitu ya. Bedone ngaji ya megang ngaji. Ya. Bentar jalan. Cek. Sekarang pembahasannya sampai di adab yang kelima atau bab yang kelima. Adab guru fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, adab guru terhadap dirinya sendiri, wa fihi 20 adaban, ada 20 adab. Sudah kita bahas sekitar 13 adab. Ya, sudah kita bahas sekitar 13 adab. Sekarang adab yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, warrabi'u asyara, adab yang ke-14 bagi seorang guru. An yakuma bi izhari sunani, hendaknya dia menegakkan atau menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imatatil bid'ah, dan mematikan bid'ah-bid'ah. Wa bi umurid dini, dan menampakkan perkara-perkara agama. Wa ma fihi masalihul muslimin, dan perkara-perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ala tariqil ma'rufi, dengan jalan yang ma'ruf, jalan yang baik, syar'an, secara syariat, al-ma'lufi, yang baik juga, adatan wa taba'an, secara adat dan juga adab. Adab yang ke-14 ini beliau menjelaskan seorang yang mengajarkan ilmu itu hendaknya juga menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan juga berusaha mematikan bid'ah-bid'ah. Ya, al-bid'ah itu jamak dari bid'atun, jamaknya bid'aun. Yang artinya adalah perkara-perkara yang baru yang menyelisih syariat Islam. Ya, jadi seorang yang mengajarkan ilmu agama hendaknya dia apa yang dipelajari dipraktekkan, gitu ya. Apa yang dipelajari dipraktekkan. Nah, mempraktekannya sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di sini, ala tariqil ma'rufi syar'an al-ma'lufi 'adatan wa taba'an. Dengan cara yang baik secara syariat dan baik secara adat dan juga adab. Ya. Kadang ada yang sudah baik secara syariat, tapi secara adab dia tidak baik. Ya, secara adab dia tidak baik. Bukan berarti kita tidak melaksanakan sunnah tersebut atau kita mematikan
bid'ah tersebut, bukan. Tapi caranya yang harus diperlembut, kan gitu. Jadi bukan kita harus tinggalkan, bukan. Tapi caranya yang harus diperlembut. Ya. Wala yurdi, kemudian beliau melanjutkan, wala yurdi min af'alihi dhahirati. Dan hendaknya dia tidak ridho dari perbuatan-perbuatan dirinya yang tampak. Wal batinati, dan yang tersembunyi. Bil jaizi minhuma, dari perkara yang boleh dari keduanya. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Bahkan dia harus berusaha mempraktekkan, mengajak dirinya untuk melakukan yang terbaik dan juga yang paling sempurna. Ya, melakukan yang terbaik dan yang paling sempurna. Ya, jadi seorang yang mengajarkan ilmu hendaknya dia tidak cukup dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ya, sembahyang 5 waktu wis cukup, salat 5 waktu aja. Ya, tapi hendaknya dia mengerjakan suatu yang sunnah juga. Ya, sudah mulai merambah salat rawatib, ya, salat qobliyah, salat ba'diyah. Kemudian salat duha, salat witir, salat tahajud, ya, ditambahi sedikit demi sedikit. Ya. Jadi dia tidak mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib saja. Ya. Karena orang ngaji itu tujuannya kan diamalkan. Salah satu bentuk pengamalannya, ya, yang baik adalah dengan tadarruj, ya, berproses, ya, tidak langsung, ya, sedikit demi sedikit, ya, dicicil. Ya, salat malam misalkan nggak pernah salat malam, coba mari Ramadan biasanya salat bengi, saya coba diterusno, tapi dikurangi jumlah rakaatnya. Ya, coba ya 2 rakaat ambil 3 witir, ya, gitu kan, jadi 5 rakaat, coba 5 rakaat dulu. Dia ceki, di istiqomai dulu. 5 rakaat setiap malam. Assalamualaikum. 5 rakaat setiap malam. Atau kalau misalkan nggak bisa, ya, sulit sholat malam, ya, sholat witir ya sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah satu wasiatnya adalah sholat witir sebelum tidur. Ya, itu boleh juga dilakukan. Jadi hendaknya dia berusaha melakukan yang sunnah-sunnah juga, bukan cukup dengan yang wajib saja, gitu ya. Fa innal ulama, karena sesungguhnya para ulama, beliau melanjutkan, fa innal ulama, karena sesungguhnya para ulama, humul qudwatu, mereka adalah contoh, wa ilaihim al marja'u, dan kepada mereka sebagai marja', sebagai suatu yang dipandang, fil ahkami, dalam hukum-hukum, ya, jadi tempat kembalinya dalam bertanya masalah hukum. Wahum hujjatullahi ta'ala 'alal awam, dan mereka para ulama itu, orang yang mengajarkan ilmu, adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang awam. Ya. Jadi ahli ilmu itu adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang awam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang awam, kemudian sudah ada orang alim, ternyata orang awamnya nggak mau ngaji. Yang salah awamnya apa alimnya? Awamnya. Itu nanti akan ditanya. Ya, akan ditanya. Ya, kenapa kok nggak melakukan ibadah ini, atau kenapa kok masih melakukan maksiat ini? Oh, saya tidak tahu kalau itu maksiat loh. Sama nggak ngaji ta? Pengen roman ngaji misalkan, gitu ya. Ya, atau lo konco sampean kan wis tahu mondok misalkan, kok gak takok, gitu kan. Nah, itu sudah menjadi hujjah. Ya, sudah menjadi hujjah. Maka seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, hendaknya dia menjadi contoh, panutan. Makanya contoh itu bukan cuma hanya dengan ucapan saja. Ya, salah kalau misalkan seorang pendidik itu hanya didik dengan ucapan saja. Ya, guru didik dengan ucapan saja. Ojo nglakoni iki, lakonone iki, ojo nglakoni iki, lakonone iki, gitu. Ya kabeh iso ning ngene iki. Tapi kadang itu pendidikan itu lebih kena dengan perbuatan. Ya, pendidikan itu lebih kena dengan perbuatan, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh.
Baik. Nah, ini alasan kenapa seorang yang mengajarkan ilmu itu hendaknya dia harus bisa dijadikan contoh baik dalam ucapan atau perbuatan, gitu ya. Baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian melanjutkan wa qad yuraqibuhumul akhidhu anhum. Karena terkadang ada orang-orang yang mengambil sesuatu dari orang alim tersebut min haitsu la yanzurun, sedangkan orang alim ya tersebut tidak mengetahui. Wa yaqtadi bihudahum, dan mengikuti petunjuk mereka man la ya'lamun, sedangkan orang alimnya tidak tahu. Kadang itu ada orang yang belajar sungkan kate teko. Ya, sungkan kate teko. Akhirnya apa? Ya mungkin kalau sekarang ya kan online ya ndelok Facebook ae. Ya kita nggak tahu sapa sing sing ngrungokno kajian misalkan seperti itu. Ya tapi mereka sembunyi-sembunyi gitu kan, merhatikan kita. Ya, di stalking gitu ya. Cara modern kan stalking ya. Stalking kebaikan. Ya, ditiru. Ya, itu nggak masalah. Stalking kebaikan. Ya. Tapi kalau anak sekarang kan stalking ndelek IP koncone kan gitu. Stalking ono sing berasa titik, wah itu langsung diangkat langsung gitu ya. Nah, itu salah. Kalau bisa seorang muslim malah harus menutupi aib saudaranya. Jangan sampai malah ketemu aib satu langsung disebar seperti tidak ada kebaikan sama sekali. Gitu ya. Ya jadi ya kenapa seorang alim itu harus selalu menampakkan diri dengan kebaikan seperti itu. Kadang seorang alim itu nggak tahu kalau sedang dicontoh, sedang dipanut sama orang yang lain, gitu. Jadi hendaknya seorang yang alim selalu menjadikan dirinya dalam kebaikan. Ya. Fa idza lam yantafi' al-alimu bi'ilmihi, karena apabila seorang yang alim itu tidak mendapat manfaat dari ilmunya, ya, seorang alim tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Dalam artian dia tidak mengamalkan ilmunya. Fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi. Maka yang selain dari orang alim tersebut lebih tidak bisa mengambil manfaat ilmu tersebut. Ya. Wong sing duwe ilmu ae gak ngamalno apa maneh wong liya kan gitu. Ya. Makanya dadi wong alim ku abot ya. Dadi wong alim itu abot. Ada semua kehidupan ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Ya. Termasuk sisi bukan sisi negatif ya. Termasuk ya sesuatu yang berat adalah ketika seorang itu sudah mengetahui, ya maka sudah menjadi hujah atas dirinya. Makanya dalam hadis disebutkan yang pertama kali jadi bahan bakar api neraka itu salah satunya orang alim. Ya, orang alim. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya seperti itu. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini. Baik. Walihada, oleh karena ini ya, dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh musannif tadi, walihada, dan oleh karena sebab ini semua, azumat zallatul alimi, ketergelinciran seorang yang alim itu menjadi suatu yang besar. Lima yatarattabu 'alaiha, karena efeknya atas ketergelinciran seorang yang alim ya, minal mafasidi, dari keburukan-keburukan yang banyak, liktida'in nasi bihi, dan dicontoh manusia. Gitu. Makanya bahaya. Ya. Kalau seorang alim reset gitu ya. Ya, tidak masalah kalau misalkan itu berasal dari ijtihadnya dalam masalah-masalah khilafiyah. Ya. Maka sebagaimana dalam hadis ya. Idza ijtahada al-mujtahidu fa in asaba falahu ajran. Fa in akhta'a atau fa in asaba falahu ma asab. Fa in akhta'a falahu ajran. Atau kama qala. Kalau seorang mujtahid, seorang alim berijtihad dalam satu hukum, dia benar maka dia dapat pahala. Atau dia dapat pahala dari ijtihadnya. Kalau dia salah, ya
dia masih dapat 2 pahala. Ya. Dapat pahala dari usahanya, ya. Dapat pahala dari ijtihadnya tadi juga. Ya. Ya oleh karenanya seorang yang alim hendaknya dia menjaga dirinya, ya. Menjaga dirinya. Karena juga kalau orang alim itu kan menjadi percontohan gitu kan. Kalau misalkan sampean ya menjadi tokoh, misalkan Raif, ketua RT misalkan, ya, kapan-kapan ini kan, ketua RT, kemudian kena kasus, wah langsung ini seminggu beritanya belum habis itu, dia omong nongong sak kampung, ya seminggu belum habis beritanya. Beda kalau rakyat biasa gitu ya, orang biasa, paling sehari atau setengah hari sudah selesai misalkan kena kasus. Tapi kalau RT misalkan atau kepala dusun atau kepala desa kena kasus, wah rame sak kampung gitu ya. Jadi suatu kesalahan yang sama itu akan berdampak berbeda ketika orang yang melakukan berbeda gitu ya. Sama juga dengan orang yang alim dengan orang yang belum alim misalkan ya. Efek kesalahannya sama ya, dosa yang dilakukan sama tapi efeknya berbeda. Efeknya berbeda. Kalau orang yang biasa-biasa saja gitu kan, dia melakukan dosa konjone jane arek jenenge ya muni kuwi gitu ya, biasa. Tapi melihat orang alim melakukan satu dosa, itu jadi hujah nanti. Arek-arek sing daplek misalkan ndelok, "Ya iku ustaz iku gak apa-apa, masa gak oleh." Nah, kan gitu jadinya. Sing dosa sapa? Ya arek yang ustaz iku mang gitu ya. Ya. Ya iku Gus iku ustaz iku misalkan tuan guru iku, syekh kowe gak apa-apa, masa gak oleh. Jadi alasan itu. Ya. Maka kesalahan yang sama ketika dilakukan orang yang berbeda, dampaknya juga kan berbeda. Ya. Makanya abot ya. Abot tadi tokoh gitu ya. Kemudian al-khamisu asyarah. Sekarang adab yang ke-15. An yuhafidha 'ala al-mandubat asy-syar'iyyatil qawliyyati wal fi'liyah. Hendaknya seorang yang alim yang mengajarkan ilmu menjaga ibadah-ibadah sunnah, baik perbuatan maupun baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi menambahi, ya tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib saja yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, diusahakan ditambahi dengan yang sunnah. Dengan harapan apa? Yang harapannya tentu supaya dia dapat pahala. Kemudian yang kedua, dengan harapan supaya bisa dicontoh oleh yang diajari, oleh muridnya gitu ya. Fayulazimu tilawatal Qur'an. Maka hendaknya dia menjaga bacaan Al-Qur'an, deres Al-Qur'an gitu ya. Wa dzikrillahi ta'ala, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lesannya. Wa kadzalika ma warada minad da'awat. Demikian pula ma warada, apa yang ada minad da'awat dari doa-doa, wal adzkari dan zikir-zikir, fil laili di malam hari, wan nahari dan siangnya. Gitu ya. Jadi nambah-nambahi ibadah sunnah, berzikir, ya, membaca Al-Qur'an, ya, dan semisalnya. Wa minas salati, dan juga menambah salat sunnah, ya. Wasiyami, dan puasa sunnah kalau misalkan mampu gitu ya. Wa hajjil baitil haram, dan berhaji, ya, berhaji ke Baitul Haram. Mahma qadara ala dzalika, selama dia mampu atas hal tersebut. Wassalati ala nabi, dan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi, dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ijlalihi, dan menghormati beliau. Wa ta'zimihi, dan menghormati dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal adabi, dan beradab inda sama' ismihi, ketika mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikri sunanihi, dan ketika disebutkan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang hendaknya juga diamalkan seorang yang
yang mengajarkan ilmu, dan bukan cuma orang yang mengajarkan ilmu saja gitu ya. Jadi mengajarkan ilmu ini kita kan memandangnya kan kudu ustadz sih gitu kan ya, kudu pinter sih gitu ya, kudu sok bahasa sih. Enggak, selama sampean mengajarkan ilmu itu sudah bisa untuk diamalkan ya. Misalkan punya adik yang kecil ya, ada adik kecil ya, sampean sudah ngajar Iqra mereka, itu sudah bisa diterapkan adab-adab ini gitu. Bisa diterapkan adab-adab ini. Jadi nggak nunggu pinter sih, nggak nunggu mondok sih 10 tahun baru diamal, nggak kesuwen ya. Jadi maksud alim di sini orang yang mengajarkan ilmu. Sedikit, meskipun sedikit apa yang diajarkan, dia tetap mengajarkan ilmu. Maka hendaknya dia melakukan adab-adab yang disebutkan oleh al-musannif di sini. Kemudian yang selanjutnya itu Mas Wisman bagi ya ini mungkin pengelarang. Wasadisu asyara, adab yang ke-16. An yu'amilan nasa, an yu'amila, dan hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu bermuamalah an-nasa dengan manusia bi makarimil akhlaki, dengan akhlak-akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang karimah, yang mulia. Min talaqatil wajhi, seperti dengan wajah yang berseri-seri. Wa ifsya'is salami, dan menebarkan salam. Wa it'amit ta'ami, dan memberi makan orang yang butuh makan ya. Wa it'amit ta'am, memberikan makan. Wa kadhmil ghaidhi, dan menahan amarah. Wa kafil adza, dan menghilangkan gangguan, menahan gangguan, anin nasi, dari manusia. Wahtimalihi minhum, dan memikul ya beban gangguan dari manusia. Ya, bersabar gitu maksudnya, bersabar dari gangguan manusia. Wal ithari, dan mendahulukan saudaranya. Wa tarkil isti'thari, dan tidak minta didahulukan dari saudaranya ya, dalam perkara-perkara dunia ya. Tapi kalau perkara agama ya, hendaknya kita berlomba-lomba dengan saudara kita ya, dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam masalah dunia, sing akeh ngalah gitu ya. Kalau urusan dunia maka kita banyak mengalah ya. Tapi kalau urusan akhirat ya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wal insafi, kita harus bersikap adil. Wa tarkil istinsafi, dan tidak meminta keadilan. Dalam artian kalau dia dizalimi, dia tidak terlalu menuntut orang yang menzalimi untuk dihukum atau yang sejenisnya ya. Dia banyak memaafkan orang lain. Wa syukrit tafadduli, dan mengucap syukur ya atas keutamaan yang diberikan orang lain ya. Dikai apa titi ya, terima kasih, matur suwun, jazakallah khair ya, mendoakan gitu ya. Wa ijadir rahati ya, dan berbuat baik ya terhadap orang lain. Wasai fi qada'il hajati, dan berusaha untuk membantu hajat saudaranya. Ana koncone sing butuh utangan misalkan ya, Raif pas mari bayaran kayak nyambut gawe gitu ya. Ya, dibantu. Ya dibantu selama kita memiliki apa yang bisa kita bantu, dibantu. Ya, jadi bersegera. Wa badlil jahi, dan memanfaatkan posisi atau kedudukan fis syafaati, untuk menolong saudaranya. Untuk menolong saudaranya. Tentu dalam perkara yang bukan zalim ya. Perkara yang bukan zalim, sampai jadi hakim. Ya, kemudian ono koncone biyen SMA ya, korupsi, wis ketahuan korupsi. Ya, kemudian mepet sampean kon benak kanca SMA sih. Masa tega vonis itu ya. Misalkan di mepet kayak gitu ya. Kalau itu ya tetap harus kita
tidak berhukuman. Ya, karena dia berbuat jahat. Tapi kalau misalkan ada orang yang dizalimi, sedangkan kita punya kedudukan, ya, punya kedudukan untuk menolong orang tersebut dengan kedudukan kita, maka kita tolong. Wa talattufi, dan bersikap lembut bil fuqara'i, terhadap orang fakir. Wa tahabbubi, dan mencintai ilal jirani, terhadap tetangga. Wal aqriba, dan sanak kerabat. War rifqi, dan bersikap lembut bit talabati, terhadap murid-muridnya, terhadap penuntut ilmu. Wa i'anatihim, dan membantu mereka. Wa birrihim, dan berbuat baik terhadap mereka. Ya, jadi seorang yang mengajarkan ilmu terhadap orang lain, ya, terhadap muridnya, maka hendaknya dia berbuat yang lembut terhadap muridnya, meskipun bukan suatu kewajiban. Ya, apakah berarti wajib guru harus lemah lembut gitu kan? Masih muridin dablek, ya gini mesemai gitu ya, enggak, gitu ya. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Ya Mas Naji ya, nek ngajar ya. Masuk ono murid dablek dia semi, kan gak kan ya. Disesuaikan, murid sing api dia semi, sing dablek dikerengi kan gitu ya. Ya. Tapi secara umum hendaknya seorang guru itu bersikap baik, meskipun ya. Meskipun ketoknya kereng, tapi sebenarnya keinginan dalam hatinya itu baik. Nah, itu maksudnya. Jadi secara umum harus baik. Tidak boleh kita terhadap murid ya bersikap buruk nang jero ati uncene kepengin elek ini. Wah, nang genjut pisan arek iki gitu misalkan ya. Enggak boleh gitu. Meskipun apa namanya? Muridnya ndableke kayak apa gitu kan. Kalau kita keras terhadap dia, dalam hati kita harus ada keinginan baik. Ya, ada rasa lembut dalam hati kita. Ya. Wa idza ra'a man la yutimmu salatahu. Wa idza ra'a, dan ketika seorang pengajar itu melihat man seseorang la yutimmu, tidak sempurna salatahu, salatnya. Ya. Sembayang cepat misalkan ini kayak PT nyocok beras misalkan ya. Kewelis gitu ya, ekspres. Wa taharatuhu, atau wudunya. Ya, sama dulu misalkan ngajar TPQ gitu ya. Atau ngaji misalkan ngajar murid-murid SD, wudu cepek gitu ya. Gak temenan gitu ya, misalkan. Ya, tidak menyempurnakan wudunya. Au syai'an, atau tidak menyempurnakan sesuatu minal wajibati, dari perkara-perkara wajib. Arsyadahu, maka dia mengajarinya gitu ya. Ojo langsung ditempeling gitu ya. Kurang diomong langsung tempeling, bukan, tapi diajari dulu. Arsyadahu, diajari dia. Bitalattufin, dengan lembut, ya. Ya. Warifkin, ya. Ya. Bitalattufin, dengan lemah, warifkin, dan lembut, ya. Dengan lemah lembut. Kama fa'alan Nabi, sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al a'rabi, terhadap orang Arab Badui. Alladzi bala, yang dia kencing orang Arabi tersebut fil masjid, di masjid. Wa ma'a Muawiyata, dan juga terhadap Muawiyah ibn al-Hakam bin Hakam, hina, ketika takallama fi sholati, ketika dia berbicara di dalam sholat. Ya, jadi kasus pertama ketika Rasulullah SAW kanjeng Nabi di masjid, ya moro-moro ana wong Badui mlebu masjid nguyuh gitu ya. Di dalam masjid, ya, dia kencing di dalam masjid. Ya, para sahabat wis ngegem kabeh gitu ya, para sahabat wis entekna wong iki gitu ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik, sebagai orang yang mengajari, ya, maka beliau meredakan para sahabat, kemudian didatangi. Ya. Kemudian didatangi orang tersebut, kemudian ditanyai. Ya, kemudian diberitahu, ya, kemudian diajari bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk sholat, tidak selayaknya digunakan untuk hal demikian. Kok mendal ini suaranya? Cek. Kemudian Muawiyah bin Hakam ini juga kasusnya berbicara dalam sholat, sembahyang ngobrol gitu. Ya, ketika itu masih baru gitu ya.
masih baru tahu sholat. Ketika sembahyang ngobrol, akhirnya ditegur sama Nabi SAW, tapi tidak dimarahi, ya, tapi diajari, ya, inna hadhihi shalah la tasluhu fiha la yasluhu fiha kalamun nas. Salat ini itu enggak boleh untuk ucapan-ucapan manusia. Ya. Innama hiya dzikrullah wa qiraatul Qur'an. Isinya itu ya zikir sama baca Quran saja. Ya enggak boleh ada ucapan manusia. Ya, seperti itu hendaknya seorang pendidik berbuat lembut dalam mengajari dan juga dalam memberi peringatan. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya. Yang ke-17, adab seorang yang mengajarkan ilmu. Qala musannif rahimahullah taala. Kalau di kitab ini halaman 34 ya. Wasabi'u asyara, adab yang ke-17. An yutahhira, hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu membersihkan batinahu, jiwanya, hatinya. Tsumma zahirahu, kemudian yang nampak lahirnya dari dirinya. Minal akhlaqir radhi'ah, dari akhlak-akhlak yang rendah, yang buruk. Ya. Seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu harus membersihkan hati dan juga perbuatannya yang nampak dari dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammirahu, dan menghidup-hidupi hati dan juga fisiknya bil akhlaqil mardhiyah, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Karena salah satu efek dari ilmu adalah akhlak. Dan hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu tampak dari akhlaknya, gitu ya. Tampak dari akhlaknya. Hatinya ya tidak dengki, tidak hasad dan lain sebagainya. Ucapannya halus, lembut, ya, tidak kasar, tidak berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, gitu ya. Perbuatannya juga demikian. Faminal akhlaqir radhilah, dan termasuk akhlak-akhlak yang rendah, al-ghillu, ya, dengki, wal hasadu, dan hasad, iri, wal baghyu, dan berbuat melampaui batas, zalim, ya. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, dan marah karena bukan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah bukan karena ada hubungannya dengan agama. Ya, marah karena sebab-sebab dunia. Kalau marah karena sebab-sebab dunia, maka hendaknya ditahan saja. Ya. Hendaknya ditahan saja sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tawab, kan gitu. Wal gisyu, dan menipu. Ya, ini termasuk akhlak-akhlak yang rendah. Wal kibru, dan sombong. Waria, ya, dan berbuat riya. Ya. Wal ujubu, dan merasa ujub, merasa tinggi diri, gitu ya, bangga diri. Wasum'ah, ya, dan berbuat sum'ah. Sum'ah itu ingin didengarkan orang lain, gitu ya, supaya ingin dipuji oleh orang lain, ya, suaranya bagus dan lain sebagainya. Wal bukhlu, dan bakhil, pelit, gitu ya. Ya. Wal bataru, ya. Batar itu menolak kebaikan, ya. Menolak kebaikan, ya. Wal bataru, dan menolak kebaikan. Makanya dalam hadis, ya, al-kibr itu artinya sombong, itu batarul haq, menolak kebaikan. Batarul haq, menolak kebaikan. Wa tama', ya, dan bersifat tamak, ya, kano entei, kepingin dunya kano entei, gitu. Wal khuyala, dan juga bersifat sombong sama dengan kiber. Wa tanafusu fid dunya, dan berlomba-lomba dalam perkara dunia, ya, uper-uperan dunia. Ya, misalkan budal sekolah, Mas Nafik misalkan budal sekolah nggak sepeda pancal, tonggone dempet nggak super aik misalkan, nggak super aik karek ini tak kau bitku ini ngobit, ya, dipala bebit, ya, super aik dipala bebit, mana ini bite dipala bambe tiger misalkan, wes ya, lu tiger minta anjal bapakku tuh ninja, gitu ya, pala ninja, ya. Dan seterusnya.
dunia kan ontek gitu ya. Kan ontek. Maka orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya itu tercela, sangat-sangat tercela. Maka di sini dimasukkan dalam sifat-sifat yang buruk, ya. Wa tanafusu fid dunya, berlomba-lomba dalam dunia. Ya. Maka kalau dalam urusan dunia kita cukup dengan apa yang ada saja, ya. Cara jono apa? Nrimo ing pantun kan ngono ya. Nrimo ing pantun. Didumi apa ya wis diterima gitu ya. Gak didumi ya jane guru rezeki ini kan gitu. Wal mubahat, ya. Sama juga. Ini berlomba-lomba, ya, bertinggi-tinggian gitu ya. Wal mudahanatu, ya. Dan bersifat mudahana. Ya. Mudahana itu apa ya, kalau dibahasakan itu penjilat gitu ya. Ngerti penjilat ya? Bukan jilati gitu, bukan, tapi menjilat. Ya, jadi cek ketok apik nangkap bewong gitu ya. Nang kono omongane manis, kono omongan manis, masih ngedul wong wis gak peduli, yang penting omongane manis gitu ya. Itu mudahan. Penjilat. Wa tazayyunu linnas. Dan dia berlebihan dalam penampilan untuk manusia. Ya. Niatnya bukan untuk mengikuti sunnah Rasul misalkan, tapi berpenampilan untuk manusia. Ya. Misalkan Mas Nafi misalkan mau SMA misalkan ya, masuk kelas baru, kok arep wedok SMP kok beda mbak SMA kan gitu misalkan. Saya kira wedok gede-gede misalkan itu kan. Dan juga berbeda penampilannya berbeda. Aku ya kudu gantilah penampilan gitu ya. Sing biasanya kangge sweater, saya nggak sweater kan gitu ya. Itu tercela kalau untuk dunia. Ya. Tercela kalau untuk. Beda lagi kalau misalkan mau berangkat sholat nggak minyak wangi, pecian, wah itu masya Allah itu ya, soleh sekali itu anaknya soleh itu. Itu bagus. Tapi kalau berpenampilan untuk manusia, bah lanang bah wedok, itu tercela. Itu tercela. Itu malah mengundang fitnah untuk kita kan gitu. Kayak Mas Nafi ganteng, akeh sing terfitnah kan gitu ya. Wa hubbul madhi, dan cinta untuk dipuji. Ya, kalau dia dipuji merasa senang, merasa bangga diri seperti itu. Wa hubbul madhi, dan cinta dipuji bima lam yaf'al, terhadap sesuatu yang tidak dia kerjakan, ya. Padahal dia tidak melakukannya. Cuma karena dia dipuji, ngomong iya encen aku gitu ya. Nah, ini juga sifat yang buruk. Wal ana, dan buta an uyubin nafsi, dari celah dirinya. Ya. Jadi wal istighalu, dan sibuk anha, dari celah dirinya, bi uyubil khalqi, dengan menyibukkan diri terhadap aib-aib orang lain. Ya. Jadi aib manusia diketahui semua. Arek iko eleke siji loro telu papat. Nah, si fulan eleke siji loro telu. Ngerti? Aib dhewe gak direken. Nah, itu sesuatu yang buruk ya. Bahkan harusnya kita harus sering-sering melihat diri kita. Aib kita itu apa gitu. Wal hamiyah, ya. Wal asabiyah, dan fanatisme, ya. Dan fanatik li ghairillahi ta'ala, karena bukan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanatik persebaya, aku bonek. Gitu ya. Ya. Aku bonek, ya. Mati urip bareng. Gitu misalkan, aku bonek. Ya. Ya, karena bonek sampai gak sembayang gitu ya. Ya. Malah bonek, ayo nonton persebaya kate tanding gitu ya. Wae poso-poso Ramadan, kancane mangan, ayo mangan. Sepurane aku poso. Oh, kone gak setia kawan kon niku gitu ya misalkan. Ya wis tak ngincipi gitu ya gitu ya. Nah, ini hamiyah lillahi ta'ala. Ini fanatik ya. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena halal yang seperti ini. Ini tercela, sangat tercela. Wal ghibatu, dan ghibah. Ya, ngerasani. Wan namimatu, mengadu domba. Wal buhtanu, perbuatan keji.
wal kadzibu dan dusta, wal fuhsyu dan keji fil qauli dalam ucapannya, wahtiqarin nas dan merendahkan manusia. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu atau bahkan semua orang hendaknya menjauhinya. Ya. Termasuk juga penuntut ilmu, wong sing ngaji, ya. Itu berusaha semaksimal mungkin menjauhi diri dari hal-hal yang disebutkan tadi. Wal hadra dan hendaknya dia berhati-hati, ya. Min hadhihi sifatil khabithah, dari sifat-sifat yang buruk ini. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang rendah. Fa innaha babu kulli syarrin, karena semua yang disebutkan tadi itu adalah pintu menuju keburukan yang selanjutnya. Ya. Bal hiya syarru kulluhu, bahkan semuanya itu adalah keburukan. Ya. Bukan cuma pintunya, tapi itu isinya gitu. Itu isinya, isi keburukan itu tadi yang sudah disebutkan. Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah, dan sungguh telah diuji sebagian orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk min fuqaha'iz zamani, dari ahli-ahli fikih di zaman ini, yaitu zamannya Mbah Hasyim itu. Wa ulama'ihi, dan ulama-ulamanya, bikathirin min hadhihi sifati, dengan banyak dari sifat-sifat yang sudah disebutkan. Ya, jadi ketika itu beliau melihat ya banyak alim-alim, banyak orang ulama yang melakukan sifat-sifat yang buruk tersebut. Illa man asamahullah, kecuali yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. La siyama, lebih-lebih lagi yang sering merasuki seorang yang berilmu itu al-hasadu, hasad, iri. Ya, iri. Delok ustaz liyane, delok syekh liyane, delok yai liyane, delok gus liyane, iri. Ya. Wal ujubu, dan ujub, merasa takjub. Ya, merasa takjub dengan ilmu yang dimiliki misalkan. Waria, dan riya, ya, ingin dilihat, dipuji manusia. Wa takabburu, dan sombong diri. Ya, ini adalah penyakit, ya, penyakit yang sering menjangkiti orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan obatnya. Qala musannif rahimahullah taala, beliau berkata, wa adwiyatu hadhil amradi, dan obat-obat dari penyakit-penyakit hati yang sudah disebutkan tadi, mustaufatun, banyak terdapat fi kutubir raqaiqi, di dalam kitab-kitab raqaiq. Kitab-kitab raqaiq itu kitab-kitab yang membahas dalamnya tentang penyucian hati, tazkiyatun nufus. Ya, itu namanya kitab raqaiq, ya. Ya. Faman arada, maka barang siapa yang ingin, ya, tatahhura nafsihi, menyucikan, membersihkan jiwanya, minha, dari penyakit-penyakit hati, fa'alaihi bitilkal kutubi, maka hendaknya dia membaca kitab-kitab tersebut. Maka kita sering baca kitab-kitab yang berisi penyucian jiwa, ya. Banyak kitab-kitab yang berhubungan seperti ini, ya, seperti kitab-kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu banyak, ya. Ad-Da' wa Dawa itu termasuk kitab yang bagus, ya. Kalau versi terjemahnya penyakit dan obatnya, kalau nggak salah, ya, judulnya penyakit dan obatnya, itu kitab yang bagus. Jadi berisi tentang penyakit hati dan bagaimana obatnya, ya. Itu kitab yang bagus untuk membersihkan hati kita. Fa'alaihi bitilkal kutubi wa min anfa'iha, dan termasuk yang paling bermanfaat, wa altafiha, dan yang paling lembut, kitabu bidayatul hidayah, kitab bidayatul hidayah lil Imamil Ghazali, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa min adwiyatil hasadi, dan termasuk obat dari penyakit hasad, dengki, al-fikru, dia harus memikirkan, ini obat dengki, ya. Ya, obat iri, dia harus memikirkan bi annahu, bahwasanya hal tersebut i'tiradun, sama dengan protes alallahi ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iri itu sebenarnya sejatinya dia sedang protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fi hikmatihi al-muqtadiyati, di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang telah ditentukan. Ya. Jadi orang iri itu sebenarnya sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak layak seorang makhluk protes terhadap Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang memiliki rasa iri ini, dia langsung ingat, ya astagfirullah, ini kan ya, aku podo ambil iri rek, ya gitu ya. Ya podo ambil protes sampai Gusti Allah gitu ya. Langsung diingat seperti itu. Ya. Fi hikmatihil muqtadiyati takhsis al-mahsudi bin ni'mati. Ya, dia khususkan terhadap orang yang dihasati tadi ya dengan nikmat ya yang didapatkan oleh yang dihasati tadi. Ya, jadi dia harus berpikir bahwanya ketika dia iri terhadap orang tersebut, maka dia seolah protes terhadap terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diiri tadi. Ma'ama fihi ya, bersama itu pula ya, di dalamnya minta bil qalbi, ada kelelahan hati. Kalau orang iri itu dia tidak akan tenang sampai orang yang diiri itu hilang nikmat darinya. Nah, itu menyibukkan hati kita. Ya, menyibukkan hati kita dari ibadah, menyibukkan hati kita dari urusan yang bermanfaat dalam masalah dunia gitu kan. Wa ta'dzibihi, dan dia menyiksa hatinya sendiri. Bima la dharara fihi, dengan perkara yang tidak memudaratkan di dalam hal tersebut alal mahsudi, terhadap orang yang dia hasadi. Ya. Dia berusaha bagaimana cara mencelakai orang yang dihasati tadi, yang diiri tadi. Tapi kalau misalkan Allah Allah sudah menentukan orang tersebut tidak akan mendapat celaka dari orang iri, maka sekuat apapun usahanya, dia tidak akan bisa memudaratkan. Ya, tadi perbuatannya sia-sia. Ini obat hasad. Kemudian beliau melanjutkan, wa min adwiyatil ujubi, dan termasuk obat dari ujub. Ya. Merasa tinggi hati. Ya. Tadzakurun, yaitu dengan mengingat-ingat anna ilmahu, bahwasanya ilmu yang dimiliki, wa fahmahu, dan kefahaman yang dimiliki, wa jaudatu dhihnihi, ya, wa jaudata dhihnihi gitu ya. Dan bagus akalnya gitu ya. Wa fasahatahu, dan kefasihan lisannya ya. Wa ghaira dzalika, dan yang selain itu minan ni'ami, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang sudah merasa tinggi, oh iya aku jane lebih pintar to kare iki. Dia harus ingat itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minallah, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala alaihi, atasnya. Wa amanatun ladaihi, dan amanah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Liyar'aha haqqa riayati, yang mana tujuannya amanah tersebut agar dia jaga dengan sebenar-benar penjagaan. Wa anna mu'tiyaha iyyahu qadirun ala salbiha minhu, dan sungguhnya yang memberi yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambil kembali. Wong sing pinter koyo apa, kalau Allah berkehendak maka akan jadi bodoh dalam sekejap. Fitor fi ainin, ya, dalam sekedipan mata. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah hal tersebut berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah, apakah mereka rasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah, tidaklah merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirin, kecuali orang-orang atau kaum yang merugi. Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Semoga memberikan manfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.